Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji syukur sekali kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah walaupun masih dalam ibadah online. Adik-adik, kakak yakin semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kak cari ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama. Adik-adik, mari kita memohon penyertaan Tuhan Yesus di dalam ibadah sekolah minggu online ini. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih kami masih diberikan waktu untuk dapat beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sukacita kami ini. Amin. Adik-adik, tema minggu ini tentang Tuhan memberi sukacita. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ayo adik-adik, persiapkan Alkitab, buku agenda, serta alat tulisnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam kebaktian sekolah minggu yang masih kita selenggarakan secara online sampai dengan hari ini. Tapi kita mau tetap semangat dan kita mau bersukacita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Ayo, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri, perlindungan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali berkumpul dalam kebaktian sekolah minggu yang diselenggarakan secara online ini Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau belajar kembali tentang firman Tuhan, tentang sukacita yang kami peroleh daripada Tuhan. Bila kami semua diberikan pengertian oleh Tuhan, melalui roh Tuhan yang ada dalam diri setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang sukacita. Nah, ada di perikop yang akan kita baca ini, suatu bangsa yang bersukacita. Bangsa apa itu? Dan kenapa mereka bisa bersukacita? Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kitab Esra. Kitab Esra ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Dari Kitab Esra, pasalnya yang ke-6, ayat 13 sampai dengan 22. Esra 6, ayat 13 sampai dengan 22. Sudah ketemu semuanya? Ya, adik-adik boleh membacanya terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan. Silakan di-pause dulu. Ya, adik-adik sudah membaca perikop yang tadi kakak bilang. Esra 6 ayat 13 sampai 22. Saya yakin kita semua sudah membacanya dengan baik. Nah, adik-adik dalam perikop ini dengan judul pekerjaan selesai,
Pentabisan Rumah Allah, dan Hari Raya Paskah yang pertama. Ya, dan tema pembelajaran kita pada hari ini adalah Tuhan memberi sukacita. Oh, hubungannya apa dengan pekerjaan yang tadi ya? Baik, kita mulai dulu dengan kita mengenal beberapa tokoh yang ada dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, Setar Bosnai, dan rekan-rekannya. Dan juga para tua-tua Yahudi. Dan terus kemudian raja-raja negeri Persia, yaitu Raja Kores, Raja Darius, dan Raja Artasasta. Nah, mereka ini semua dipakai oleh Tuhan. Mereka bukan bangsa Israel, tapi bangsa di luar Israel, tapi dipakai oleh Tuhan untuk membantu bangsa Israel menyelesaikan atau membangun Bait Allah yang dulu pernah dirusak atau dirobohkan pada zaman Raja Nebukadnezar. Ya, adik-adik. Nah, sukacita apa yang Tuhan beri buat bangsa Israel? Nah, sukacitanya Tuhan beri melalui Raja Kores. Yaitu Tuhan menggerakkan Raja Kores, menggerakkan hati Raja Kores untuk bisa memulangkan bangsa Israel yang ditawan selama 70 tahun di Babel. Ya, adik-adik, selama 70 tahun di Babel, bangsa Israel ditawan di sana. Nah, pada zaman itu, pada zaman Raja Kores itu, semua bangsa Israel dipulangkan ke negerinya, yaitu ke Yerusalem. Bayangkan adik-adik, orang yang dipenjara, orang yang ditawan, kemudian diberikan kebebasan oleh Tuhan. Yang betapa sukacitanya bangsa Israel pada zaman itu, beroleh pembebasan daripada Tuhan. Nah, itulah bentuk sukacita yang Tuhan beri kepada bangsa Israel, sehingga mereka pulang ke negerinya dan mereka membangun kembali Bait Allah. Dan ekspresi sukacita itu mereka membawa kepada Tuhan sebagai persembahan atas sukacita yang mereka peroleh. Mereka membawa kambing domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan memberi sukacita kepada bangsa Israel. Dan sampai dengan hari ini juga, Tuhan yang sama memberi sukacita kepada kita semuanya. Kepada adik-adik, kepada kakak. Nah, ada berbagai bentuk sukacita yang Tuhan beri buat kita semuanya. Kesehatan, orang tua yang selalu mendukung, teman-teman yang baik, dan kita bisa belajar walaupun dalam masa pandemi kita di rumah, tapi kita bisa belajar secara online. Itu satu bentuk, beberapa bentuk sukacita yang kita peroleh daripada Tuhan. Dan yang terbesar adik-adik, sukacita yang terbesar adalah keselamatan yang Tuhan beri buat kita semuanya, buat orang-orang yang percaya kepadanya, supaya beroleh hidup yang kekal nantinya. Ya, adik-adik, itu satu sukacita yang besar. Nah, adik-adik, oleh karena itu, kita juga mau sama dengan bangsa Israel. Ya, kita diberikan sukacita oleh Tuhan, tapi sebelumnya memang bangsa Israel dibentuk di dalam tawanan yang 70 tahun itu. Mungkin adik-adik dibentuknya bukan di dalam tawanan, tapi adik-adik harus disiplin. Saat ini adik-adik, kakak yakin semuanya dalam bangku sekolah. Adik-adik harus belajar dengan tekun, harus belajar disiplin, harus mengerjakan latihan-latihan dan PR yang diberikan oleh gurunya. Semuanya harus dikerjakan dengan baik, dan melalui tugas dan PR itulah
adik-adik sembari belajar, ya. Nah, ketika menghadapi nanti ulangan, ujian tengah semester, adik-adik sudah siap. Nah, ketika menghadapi ujian itu, adik-adik bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Sehingga setelah menjawab semua pertanyaan, dan pada waktunya adik-adik beroleh nilai yang terbaik. Nilai yang terbaik atas hasil usaha daripada adik-adik semuanya. Nah, itulah bentuk ekspresi ataupun sukacita yang adik-adik peroleh nantinya ketika melihat hasil yang terbaik atas usaha sendiri. Ya, adik-adik, itu salah satu bentuk sukacita yang adik-adik peroleh. Ya, nah ada banyak bentuk yang tadi yang kakak sebutkan, bentuk-bentuk sukacita. Adik-adik, sukacita-sukacita yang kita peroleh itu, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah sukacita itu tetap ada dalam hati kita. Kemudian kita bagikan sukacita kepada orang lain, supaya orang lain pun mengalami sukacita yang sama. Baik adik-adik, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Adik-adik, ada ayat hafalan untuk kita semuanya. Yang pertama adalah untuk kelas taruna. Ayat hafalannya diambil dari Filipi 4 ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan adik-adik, ini untuk kelas madya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini tentang sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami sudah belajarkan firman-Mu bahwa sukacita Tuhan beri kepada kami semuanya. Untuk kami terus mengalami sukacita Tuhan dan kami berbagi sukacita kepada orang lain. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini, biar kami tetap bisa menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini juga ada aktivitas yang kita melakukan. Untuk kelas taruna akan membuat topi dari kertas. Nanti ada desainnya dari kertas, tinggal adik-adik print, kemudian digunting. Nah, itu untuk kelas taruna. Untuk kelas madya, ada mencari kata. Ada 7 kata yang akan dicari di dalam kotak huruf yang disediakan nanti. Kata-kata itu semuanya ada di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Petunjuknya juga ada di situ, tinggal dicari. Sehingga nanti setelah adik-adik baik taruna maupun madya, setelah menyelesaikannya bisa difoto dan diposting ke grup kelas masing-masing. Ya, selamat mengerjakan, tetap semangat. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan